puasa ngajak orang makan tahu. Gue ada di pojokan gini, gue kuat iman, gue duduk gini. Kita ngobrol tadi ya, kita ngobrol panjang lebar loh. Kalau orang kuat iman jangan ngoceh lu. Orang di depan cuma ngehayalin ketoprak ya weh. Aneh. Tapi kali ini kita kedatangan menu buat buka. Wah ada menu kita bikin grupnya. Kita kedatangan strong woman ya, yang cantik dan juga tidak pernah tumbang di tengah badai yang menghadang. Kita panggil ini dia, Angelina Sonda. Aku ada artikel dulu ya buat kakak Angelina. Coba kita lihat, ini dia. Mulai rajin isi kajian, Angelina Sonda berencana jadi ustazah. Oh iya. Lagi mau jadi ustazah sekarang nih. Sebenarnya sih ini awalnya sharing-sharing aja ya. Jadi teman-teman tuh ya udah Nci belajar gitu. Jadi memang konsepnya tuh lebih kepada teman belajar. Nah terus kemudian yang Muslim mintanya Mbak Enci tambahin dong ayat-ayat Al-Quran mungkin yang relate dan relevan dari setiap permasalahan. Nah mulai dari situ akhirnya mungkin diundang kali ya sama kajian-kajian yang lebih besar. Tapi sebenarnya konsepnya tuh aku tuh enggan gitu kalau disebut ustazah. Karena ustazah itu kan pertama dia harus mempelajari 13 cabang ilmu fikih, terus tafsirnya. Sementara kalau saya konsepnya karena memang di keluarga saya juga banyak yang Nasrani, terus lebih lintas agama lah, gitu. Tidak ingin membatasi dengan sebutan tersebut sehingga akhirnya mungkin pembelajaran tentang kebaikan-kebaikan bisa di-sharing ke yang lebih luas lagi. Kalau Mbak Enci kan kalau aku nggak salah lihat, terus kalau lagi kajian gitu kan suka bikin live juga ya. Iya. Aku sering suka lihat ya. Jadi memang. Lu emang siapa aja live lu lihat lu. Aja lihat lu. Enggak kan kita temenan. Iya kan temenan. Kalau lagi kajian kan juga bikin tayangan live juga sehingga banyak yang nonton ya. Sering kemana-mana juga berarti ya muter gitu ya. Iya dan sebenarnya nggak lebih kepada oh ini dilarang, ini dosa, ini nggak boleh gitu. Karena lebih konsepnya move in karena kita nih udah nggak usah ngejudge orang lain deh gitu. Tapi kalau aku bilang ketika lagi kayak gitu Mbak harus menggunakan maksudnya baju-baju muslim yang bagus ya. Mungkin Igun. Justru Mbak Enci nih update kita terakhir beberapa kali ketemu di justru acara fashion muslim. Iya, aku pakai bajunya Igun Udah. juga tuh. Iya, pokoknya kalau setiap ada acara coba koordinasi dulu ke Igun. Udah ya. Udah temenan. Kebetulan bukan cuma TNG doang nih. Kebetulan ini juga Ustadz Cili katanya pengen dibikin. Iya kebetulan nggak bikin baju aneh. Soalnya teman-teman belajarku tuh banyak yang suka bajunya Kak Igun juga. Jadi ceritanya pas waktu lagi di Malang gitu dan reseller muncul lah gitu. Kalau dia mah pinter emang. Dia mau udah fashion show dari sebelum puasa. Jadi tanggal-tanggal segini dia udah sold out. Iya. Iya kan? Makanya nanti pokoknya tenanglah Igun mah. Dia mah royal nggak usah digituin. Senyumannya lihat. Tuh. Mbak Lebih Enci. sehat ya. Iya. Ya. Sabar emang dingin studio ya. Oke, Mbak Enci. Ini rata-rata ini pada saat lagi maksudnya ya memberikan atau saling sharing ya. Sharing apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama apa ya jamaah ya? Iya. Apa sih yang sering ditanyakan? Gimana sih biar jadi kuat? Oke. Gimana sih ngadepin kehilangan? Gimana sih menghadapi hinaan, cacian, terus mungkin komentar-komentar orang yang membuat kita tuh jadinya down gitu. Terus gimana sih kalau misalkan pertolongan tuh kayaknya kok nggak ada ya. Nah kemudian kalau di teman-teman yang non muslim gitu kan
nggak pakai ayat-ayat Al-Quran, tapi kalau misalkan dengan kajian mereka ada nggak penguatannya di ayat Al-Quran ini. Jadi lebih sebenarnya lebih universal dan lebih ke move in sih kita. Sebelum kita move on dengan hidup kita kan kita harus move in dulu, cari tahu saya ini kurangnya di mana sih gitu. Kendalanya di mana sih gitu ya. Tapi kalau Mbak Enji sendiri dalam menjalani kehidupan ada nggak sih kayak ketemu di lagi belajar menjalani kehidupan, ketemu satu ayat yang benar-benar relate sama Mbak Enji dan ayat tersebut benar-benar diamalkan gitu? Banyak sih ya. Jadi kalau misalkan kayak Al-Baqarah misalkan ya 218 di ujungnya tuh Inna nasrullahi qarib, pertolonganku dekat. Jadi Allah bilang nih, udah Enji kamu gak usah khawatir, pertolonganku dekat. Terus ketika Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 86 ya, Allah mengatakan bahwa qala innama ashkabasi husni wa ila. Jadi kamu gak usah ngadu ke manusia, adukanlah segala susahmu, sedihmu kepada Allah saja. Kemudian Allah datang pula misalkan Ali Imran 139 ya. Di situ dikatakan bahwa wala tahinu wala tasanu. Gak usah kamu lemah, gak usah kamu bersedih. Nah jadi, tapi kalau yang di sharingku yang besar aku tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau misalkan di kajian mereka yang minta. Nah ini di Al-Qurannya di mana sih? Gitu. Oke, jadi yang Mbak Enji berikan itu ya berdasarkan relate yang pernah dijalanin juga gitu ya. Iya. Jadi ya sebenarnya orang akan bertanya sesuai dengan ya akhirnya Mbak Enji bisa move dan bisa menjadi strong woman sekarang ini, dan itu mungkin kerinduan mereka yang apa membuat Mbak Enji akhirnya bisa melewati lintasan itu tuh yang nggak semua orang ternyata bisa. Ada yang tumbang di tengah jalan dan akhirnya ada yang memilih ya jalur pintas, banyak hal. Tapi Mbak Enji kan bisa sampai sekarang ini tuh yang membuat akhirnya mereka apa sih kalau orang masakan enak tuh apa sih resepnya? Iya. Gitu ya. Terus aku bilang sih resepnya masuk penjara dulu. Mereka suka nanya gitu. Nanya gitu ya? Aku bilang aku nggak mungkin kasih tipsnya, aku nggak mungkin kasih gitu loh. Karena ini agak berat. Masuk penjaranya juga 10 tahun. Jadi ya karena setiap orang kan cobaannya pasti beda-beda. Mungkin dengan cara yang seperti ini akhirnya melewati, akhirnya banyak pengalaman hidup yang Mbak Enji bisa dapetin. Dan akhirnya ya benar Mbak Enji lebih nyaman kalau ini dikatakan lebih ke sharing. Lebih ke sharing, lebih bertukar pikiran gitu dan menyemangati ya. Betul, karena saya juga tidak lebih baik dari mereka, mereka juga tidak lebih buruk dari saya. Jadi memandang manusia itu tidak dalam konteks menjudge gitu. Nah aku kan juga misalkan kayak ke Igun gitu loh, aku bilang he is a nice person gitu kan, mau apapun. Siapa? Ini? Iya. Gue cuma nanya siapa, cemberut mulu lu mah. Enggak, dia enggak denger deh. Jangan enggak. Agak gak denger. Justru gue lagi ketemu Mbak Enji hari ini gue kayak adem gitu loh, kayak ngerti gak sih kayak dapat, paham gak sih kita dapat sesuatu yang kita dapetin tuh nggak secara dipaksa, tapi dengan ngobrol sharing gitu tuh jadi kayak dapat insight gitu. Bayangan kepala lu boleh bihun goreng nih. Lu lihat yang di depan Oma, lu lihat yang di pojok kiri kanannya gitu loh. Dari mana kiri kanan pojok lontong, bawang, tahu. Gak ada lontong, gak ada yuk. Ketoprak kepikiran, lu ngomong ketoprak. Bentar. Aja. Tebakan Ayu sama Ruben kayaknya salah. Karena kayaknya terlalu banyak. Dia cuma mikirin satu. Apa? Food court. Ada semua tuh. Semua lengkap. Tapi Mbak Enji ini betah sendiri ya, dan juga sering bikin konten janda selalu terdepan ya. Oke. Maaf Ayu udah gak bisa ikut klub ini lagi ya. Sorry. Ayu udah gak bisa klub ini lagi. Selamat. Iya. Udah gak bisa klub ini lagi ya. Tapi Aku sebagai ketua sudah mengundurkan diri. Iya. Karena lu, Ayu, lu udah periode menjabat 10 tahun lu menjabat. Ya paham bener ya Ayu. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sudah cukup 10 tahun ya. Tapi nanti kalau diperlukan untuk seminar datang mau sharing. Tidak perlu. Jangan, amit-amit jangan saya. Ya, mau nanya-nanya gimana caranya bisa dapat gitu. Enggak, kebetulan enggak butuh saya. Oke, aku punya tayangan dulu dari Mbak Enji ya. Ini dia. Oi, kalau lu pengen ngedapetin hatinya janda, lu dapetin dulu hati anaknya. Karena untuk para janda, dia udah nggak mikirin lagi kebahagiaan dirinya.
Yang dia peduliin itu adalah kebahagiaan dari anaknya. Para janda, mudah-mudahan kalian makin bahagia. Hidup janda! Ini buat janda-janda yang ada di seluruh muka bumi. Lu harus tahu kalau lu adalah manusia terkuat di muka bumi. Gimana nggak terkuat di muka bumi? Orang hati dihancurin dan ditinggal pergi, tapi masih bisa tetap tersenyum setiap hari. Janda-janda, kalian orang hebat, orang kuat, dan tetap sehat. Besok lagu ini besok. Gini. Ini kan kayaknya pertanyaannya agak tadi kan kontennya kan memang lebih menusuk hati ya. Ini kayaknya itu konten-konten patah hati ya nggak sih? Jangan takutnya kan sama yang kemarin sering ngasih berlian kan. Jangan-jangan udah putus kan. Dengar nggak kalimatnya? Kalau mau deketin ibunya, lo harus deketin dulu anaknya. Benar. Itu berarti yang kemarin udah putus apa lanjut? Emang nggak pernah kejadian sih. Nggak pernah berlanjut. Nggak pernah berlanjut. Gak pernah berlanjut. Apa gua kata galau? Berarti Mbak Enji harus belajar dari Ayu ya. Iya. Banyak belajar dari Ayu. Kan sebenarnya sama-sama 10 tahun ya. Iya. Maaf 10 tahun di penjara, 10 tahun sendiri sama sebenarnya. Tapi gitu kan. Tapi sekarang Ayu berhasil. Jadi Ayu akan membuka seminar tentang bagaimana Mbak, ini kan pengalaman dan yang lainnya kan sudah dilewati. Ini mungkin ya siapa tahu kumbang-kumbang di luar sana sedang menyaksikan ya kan. Siapa tahu ada Irma di luar sana, Iya. kumbang-kumbang di taman. Betul. Gimana sih tipe calon suaminya Mbak Enji? Cuman gini, udah terlalu nyaman sendiri kali ya. Jadi dan terlalu lama sendirinya. Jadi ketika Oh sama. Lo emang lagi kurang update sama cerita hidup gue. Makanya lo tanya dong. Tahu gue, tapi kan kalau itu gue cerita rame ntar. Jadi seolah-olah nggak ada. Lu kadang-kadang kayak gue nggak tahu aja lu. Ya maaf Enji ya. Emang kadang-kadang obrolan dapur kita tuh lebih seru ya. Iya. Oke. Seru dan serem ya. Seru dan serem. Oh viral yuk ini mah kalau tahu mah. Mbak, ini tipe calon suaminya kayak gimana sih? Bule-bule lagi kan? enggak sih, sayang sama Keanu sama mamaku aja. Dan bisa ngertiin bahwa Angelina Sondak tuh nggak bisa diharapkan kayak yang dulu lagi harus menyediakan waktu buat dia semata, harus ngangkat telepon terus, harus ngelapor terus. Nah kan aku masih punya Keanu yang ngegangguin aku tiap hari, mamaku juga, dan dengan segala macam perintilan-perintilan. Nah mudah-mudahan dapat yang ngerti lah. Tapi emang kalau lagi ada yang dekat gitu terus mulai nelfon, ngechat, posesif itu udah mulai males. Iya karena aku kan biasa handphone ngegeletak gitu, atau enggak lagi ngantar Keanu bola. Nah tiba-tiba, aku telepon nggak diangkat-angkat sih, aduh udah deh. Ya, Itu langsung ilfil tuh? Akunya kok langsung jadi, wah kok begini ya, mungkin karena kelamaan nggak dikontrol dan... Mendingan cari pasangan nanti yang nggak pegang handphone, Mbak. Ada loh orang sekarang mulai udah nggak pegang handphone lagi. Ya kayak gitu nunduk doang bisanya dia. Ya kayak gitu. Caranya no. Ya pegang handphone ya jarang, pokoknya dia nunduk aja. Kayak gitu. Tapi bermusik. Dia bermusik. Itu Jadi kalau bermusik. misalnya kalau sama model gini, kalau lapar nggak dikasih makanan, kasih Aduh, nada. jangan. Kenyang lo kebak lo melodi. Benji, ini kan ngomongin tentang, iya maksudnya apalagi di bulan puasa nih. Ini masuk puasa pertama ya. Ini aku ada artikel dulu, coba sebentar ya artikelnya. alasan Angelina Sondak belum izinkan Keanu Masaid terjun ke dunia akting. Ini kenapa pos sih? Kenapa? Sih? Karena aku maunya Keanu fokus sama dirinya sendiri dulu. Oke. Dalam artian, oke aku tahu disiplin, aku tahu menghargai orang lain, aku tahu menghargai waktu. Ketika nanti ketenaran datang dia nggak goyang gitu. Karena khawatirnya saya tuh kalau misalkan nanti dia terlalu
kenal, terus akhirnya dia lupa diri, dia nggak ingat lagi bahwa sesungguhnya tuh esensi kita manusia ini adalah menghargai orang lain. Tapi tawaran-tawaran buat Keanu emang udah berdatangan, Mbak. Iya, dan memang akhirnya aku minta maaf bagi semua tuh, karena memang juga Keanu kan memang dia tuh main bola ya. Sukanya bola ya. Sama Parah. Aku sama Ruben ini kalau pergi ke luar negeri selalu kita beli kaos bola ya. Kita tuh maksudnya apa ya, lebih ke Itali, Milan ya, ke Milan ya. Udah jangan makin panjang mantar malu. Malah nggak tahu tuh kayak dia tuh diam gitu enak. Muka lo menghina kita ya. Tapi dia percaya kita main bola. Justru dia mau belajar sama lu berdua. Iya, gue pengen Dia nggak belajar tahu dah. apa-apa. Oh, jangan. Udah jangan, kita nggak terima kursus. Dia belajar natural aja. Nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Kan pengen tahu dunia bola. Udah kita berhayal lagi ya. Kita berhayal buka puasa mau pakai apa? Oh iya. Ayo kita iklan dulu ya. Tetap di Brownies, mudah manis.